Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana, mahasiswa PPG Kementerian Agama Republik Indonesia, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 250013120, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di UPTD SDN Buaran 1 dengan tema hidup lapang dengan berbagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Agar lebih semangat, yuk kita tepuk semangat dulu sama-sama. Mumpung ini masih pagi. Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, silakan diperiksa dulu kerapihannya. Hari ini kita pakai baju pramuka. Semuanya Bapak lihat sudah siap ya. Nanti siang kita akan latihan pramuka. Tempat duduknya dirapihkan dulu. Nah, sekarang hari ini siapa yang bagian memimpin doa? Ya, Tilio, silahkan maju ke depan. Kita berdoa dulu. Di sini, boleh? Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Baik, sebelum mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini bagian apa? Garuda Pancasila atau Indonesia Raya? Garuda Pancasila ya. Oke, sekarang siapa yang berani jadi dirijen? Ya, silakan maju ke depan. Yuk, sebelumnya kita berdiri dulu semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur dan benar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
Dah, baik, silakan kembali ke tempatnya. Semuanya duduk kembali. Oke, baik. Gimana perasaannya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Nah, kita harus semangat terus untuk belajar. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang pintar, yang berguna untuk agama, nusa dan bangsa kita, khususnya bangsa Indonesia. Baik, kita hari ini akan pembiasaan terlebih dahulu. Kita akan membaca surat surat pendeknya hari ini? Surat Al-Maun ya? Ya, surat Al-Maun. Yuk kita sama-sama baca surat Al-Maun. Bareng-bareng ya semuanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi yukadzibu biddin fadzalikan wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, baik. Nah, kita sudah selesai membaca surat Al-Maun. Oke, sebelum kita belajar hari ini, semuanya masuk semua nggak nih hari ini nih? Masuk ya, alhamdulillah semuanya hari ini sudah masuk. Baik, sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, hari ini kira-kira yang di dalam kelas bercanda sepakat kita mau apa? Dihukum. Dihukum. Apa hukumannya? Hukumannya baca surat An-Naba. Mau? Ya, hukumannya yang bercanda di dalam kelas. Ya, nanti Bapak kasih tugas membaca surat Al-Maun yang tadi sebanyak 7 kali. Sepakat? Sepakat. Baik. Untuk itu mari kita sama-sama belajar dengan tertib, belajar dengan baik. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi bab 4. Bab berapa? Bab 3 ya. Sekarang kita masuk ke bab 4. Ya, materi hari ini adalah tentang hidup lapang dengan berbagi. Oke, silakan dibuka buku pelajarannya. Dikeluarkan. Nah, hari ini kita akan belajar bab 4 ya. Bab 4 tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, kira-kira kalian pernah berbagi atau tidak, pertanyaannya? Pernah. Nah, ya. Berbagi dengan siapa? Dengan teman. Dengan siapa lagi? Orang yang membutuhkan. Betul, ya. Membagi di dalam Islam itu sudah diatur. Ya. Coba, apakah kamu tahu berbagi di dalam Islam itu ada apa aja? Ada zakat, pinter. Terus ada apa lagi? Infak, betul. Ada apa lagi? Sedekah. Terus ada satu lagi, hadiah. Ya. Nah, itu adalah
peta konsep pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu yang pertama ada zakat ya? Ya. Zakat. Terus ada infak. Kemudian ada sedekah. Lalu ada apa lagi? Ada hadiah, pintar. Hadiah. Nah ini ya, tuh. Ini adalah peta konsep pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Apa manfaatnya, tujuannya kalian belajar berbagi di dalam Islam, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Ya, Pak, memang kalau kita berbagi hidup kita akan lapang, betul. Ya, semakin kita berbagi dengan orang lain, orang yang membutuhkan, maka Allah akan balas. Allah akan ganti apa yang diberikan kepada kita, terus kita berikan lagi kepada orang lain, akan diganti berlipat-lipat. Ya, contohnya bisa dengan zakat, sedekah, hadiah, atau infak. Nah, hari ini kalian nanti akan mengetahui hikmah dari infak, sedekah, dan hadiah. Ya, kemudian kalian juga bisa menciptakan ide-ide kegiatan ya berupa zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Kalian juga bisa mempraktekannya nanti di rumah. Ya, praktek zakat seperti apa, sedekah harus ke siapa, ya, kemudian hadiah itu harus diberikan kepada siapa. Ya. Lalu kalian nanti akan merasakan hikmahnya dari berbagi itu, baik itu melalui zakat, melalui sedekah, melalui infak, maupun melalui hadiah. Ya, itu adalah pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya, tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya, coba kita lihat kesenjangan apa yang terjadi di dalam video ini. Belum lagi keinginan berkembangnya untuk memiliki slogan yang sesuai dengan pikiran tubuhnya. Ya, badan kecilnya seringkali tidak dapat mengendalikan sepeda yang selama ini membuatnya berjualan dari kaki ke kaki. Gantol yang mereka berisi payah dulu. Kalau ini gantol itu, kalau bisa bayar pakai ini buat saat ini dari dalam minggu atau minggu itu ketemu untuk kasih kecil harus itu betul itu yang mengawon. Oke, nah baik, dari video yang kalian lihat barusan, apa yang ada di benak pikiran kalian semuanya? Apa kira-kira? Hah? Kemiskinan. Ya, ternyata ada loh orang yang di luar sana hidupnya jauh lebih susah. Ya, di sini ada nggak ya susah? Ada, tapi di kampung sana, di belahan wilayah lain ada yang lebih susah ternyata. Ya, sampai tadi adanya berjualan apa? Berjualan tempe, ya. Bagus gak jualan? Bagus, kecil-kecil sudah bisa jualan, ya. Nah, kita harus bersyukur kita nggak sampai jualan buat sekolah, ya. Kita sekolah tinggal berangkat, baju sudah disiapkan ibu, sepatu kita bagus, sendal kita punya, tas kita bagus, ya. Ternyata di belahan yang lain, kita di belahan wilayah lain ada saudara kita ternyata yang kekurangan, ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kalian lakukan untuk saudara kita? Ya, berbagi dengan yang lain. Tapi kita harus tahu dulu konsep berbagi itu seperti apa, zakat itu seperti apa, infak itu seperti apa, terus sedekah itu seperti apa, kemudian hadiah itu seperti apa. Nah, gimana sih zakat yang benar, infak yang benar? Nah, kita akan
lihat materinya. Oke, baik. Coba mohon perhatikan ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hidup lapang dengan berbagi ya. Ini materinya. Bab 4 yaitu tentang zakat, infak dan sedekah. Nah, zakat menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakoya yuzaki tazkian yang memiliki arti bersih, suci dan bertambah. Ya, jadi zakat tidak diberikan begitu saja, tetapi diberikan kepada orang-orang tertentu, diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, ya, fisabilillah, ada fisabilillah tadi ya, dan ibnu sabil. Fisabilillah itu adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat fitrah, ya. Zakatnya boleh berupa makanan pokok, ya, beras, jagung, gandum dan lain-lain. Atau sekarang boleh dibentukkan dalam bentuk uang, diuangkan. Nah, kemudian ada infak. Nah, infak, coba sekarang Bapak minta seorang untuk membaca. Siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Boleh? Laki-laki, ada? Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca ya? Kalau nggak ada yang mau, Bapak tunjuk. Ya, siapa yang mau? Oke, Bapak tunjuk aja ya. Coba kamu baca. Nah, baca. Apa infak? Infak Yang kencang. yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemasalahan bagi banyak orang, setiap fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Ya, bentar. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, kemudian ada sedekah. Ya. Siapa lagi yang mau baca? Ayo. Nah, nih kamu nih. Ayo baca. Baca yang kencang. Sedekah berasal dari kata sadaqah, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berubah materi atau non materi. Ya, baik. Kita tepuk tangan dulu. Nah, kemudian ada hadiah. Ini materi yang terakhir. Siapa yang mau baca hadiah? Ayo, laki-laki nih belum nih. Pilio, silakan baca. Bacanya kenceng ya. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, itu ya. Nah, sekarang hikmah zakat, infak dan sedekah. Oke, hikmahnya adalah pertama, mengikis sikap kikir. Jadi kita nggak pelit, ya, nggak pelit. Ada orang pelit. Ya, kalau orang pelit biasanya apa? Orang pelit kuburannya sempit. Kata siapa itu? Kuburan itu emang udah sempit, ya. Tapi jangan sampai dipersempit lagi karena kita pelit, ya. Melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, ya, dengan infak, zakat, sedekah dan memberi hadiah kita jadi dermawan. Mengasah sikap peduli terhadap sesama, menciptakan ketenangan dan ketenteraman, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta, menciptakan dan memelihara persatuan dan persatuan umat. Oke, itu ya materi kita hari ini. Jadi kita semuanya tahu ya, paham ya, pemberian di dalam Islam itu ada apa aja? 1, zakat. 2, infak. 3,
sedekah. 4, hadiah. Ya, jadi kita ngasih nggak sembarangan. Oke, baik. Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu semuanya, biar semangat lagi belajarnya. Ya, tepuk semangat. Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Hari ini Bapak akan membagi kalian kepada 4 kelompok, ya, seperti kelompok yang sudah ada, yang sudah kita bagi, ya. Hari ini kita akan mencari solusi gimana caranya agar tadi kesenjangan atau kemiskinan itu tidak terjadi. Ya, dengan apa caranya? Ya, caranya salah satunya adalah dengan mengajak orang lain untuk berzakat, untuk berinfak, untuk bersedekah. Ya, jadi Bapak kasih tugas kalian untuk membuat poster ajakan untuk berbuat atau untuk berzakat, untuk bersedekah dan memberikan hadiah. Ini sudah ada 4 kelompok ya. Nah, Bapak akan bagi tugasnya masing-masing. Baik, selanjutnya setelah kita menonton video, membahas materi, ya, hari ini kita juga akan membuat poster, ya, sekaligus kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD yang sudah Bapak sediakan. Ya, poster ini adalah poster berupa ajakan untuk orang lain supaya gemar berzakat, berinfak, bersedekah. Ya, dengan poster ini, dengan ajakan ini, harapan kita adalah semua bisa memberikan zakatnya, semua bisa memberikan infaknya, semua bisa memberikan hadiah kepada siapapun. Ya, agar apa? Agar tadi, ya, kita bisa mengatasi kemiskinan dengan saling berbagi. Oke. Ya. Nah, sebelumnya Bapak mau bikin kelompok dengan nama-nama materi hari ini. Siapa yang mau kelompok materi tentang zakat dan zakat? Ini, kalau ada dua orang yang mau, maka harus ada penyelesaian. Penyelesaiannya dengan cara apa maunya? Sweet. Sweet. Maju ke depan. Sweet. Nih, ininya ya. Oke. Ini LKPD-nya. Ini harus diisi, teman yang lain isi, teman yang lain. Nih, zakat nih. Gambar tentang zakat. Ini yang zakat. Ya. Nah, yang lain bisa mengerjakan LKPD. Ayo, siapa sekarang yang mau tema tentang infak? Banyak banget ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada 3 gimana caranya? Gambreng, Home Pimpa. Oke, Home Pimpa, siapa perwakilannya? Ketuanya maju ke depan. Sudah, lihat tugasnya. Ini kan poster. Ya. Kamu bikinnya jangan di lembar yang putihnya ya. Bikinnya justru di lembar yang kuning. Misalkan ini disimpan di sini, ya. Nah, nanti sisa luangnya boleh kamu bikin kata-kata atau ajakan, ya. Ayo, ini apa ini? Zakat. Ayo membayar zakat, ya. Habis itu silahkan boleh dihias, boleh digambar apapun, ya. Boleh pakai hiasan apapun. Ya, silakan. Kamu kan membuat poster tentang hadiah. Ya, berarti kita akan mengkampanyekan ya bagaimana caranya kita mengajak teman-teman untuk senantiasa memberikan hadiah. Ya. Ini materinya tentang apa? Nah, dengan membuat poster ini nanti kita akan berkampanye, ya, bagaimana orang lain
lain di luar sana, teman-teman kita dan kita sendiri bisa mengeluarkan infak, ya. Oke, coba mana lagi ini kelompok apa ini? Kelompok zakat, mana kelompok zakat? Ini. Ya. Sini. Ya. Nah, kamu kan membuat poster tentang zakat. Ya, dengan membuat poster tentang zakat, kita akan berkampanye, ya, mengajak orang lain dan kita sendiri agar bisa berzakat. Untuk apa? Untuk membantu orang yang kesusahan dengan zakat kita. Yang ini kelompok apa? Kelompok tentang apa itu? Infak. Nah, kita akan membuat poster tentang infak. Dengan membuat poster infak, ya, kita akan mengajak orang lain agar senantiasa berinfak. Agar apa? Infak. Mendapatkan pahala, betul, dan ya, saling berbagi. Semoga dengan banyaknya berinfak, ya, kemiskinan yang terjadi akan berkurang, seperti yang sudah kita lihat di video. Dah, oke, baik. Gimana tugasnya, semuanya udah selesai? Sudah, alhamdulillah, ya, kita sudah mengerjakan LKPD, kita sudah membuat poster ajakan untuk dikampanyekan kepada orang lain agar orang lain bisa berbagi, ya. Hari ini kita akan simulasikan masing-masing kelompok untuk berkampanye ke depan, tapi diwakili oleh 3 orang, ya, 3 orang aja, ya. Yuk, kelompok siapa dulu nih? Ya, sebelum nanti Bapak kumpulkan semuanya tugasnya, ya, termasuk LKPD-nya. Ayo dengerin semuanya. Ini dari kelompok infak, ya, akan berpresentasi. Yuk, disimak, ya, dari salam dulu yang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok infak. Ya, lanjut. Ya. Dia harusnya sedekah. Oh, yang tadi kelompok sedekah, ya? Iya. Oh, ya, sekarang kelompok infak. Ayo lanjut kelompok infak. Ya, berkampanye dulu. Kampanye ngajak teman-temannya untuk berinfak. Gimana caranya? Ayo. Ayo kita berinfak bersama. Terus? Ayo, siapa yang mau nanya tentang infak? Ya, tadi tentang sodako, Filio nanyanya infak. Salahnya. Nanyanya ke sini. Ayo. Ayo. Ayo nanya, boleh. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau bertanya? Ayo, pilih lagi. Apa pilih? Infak untuk apa? Ayo, infak untuk apa coba? Diberikan kepada orang yang membutuhkan atau kepada anak yatim. Infak itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau anak yatim. Oh, infak itu untuk Diberikan kepada orang yang membutuhkan. infak itu untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau untuk anak yatim. Boleh enggak? Boleh. Tepuk tangan dulu, betul jawabannya. Ya, boleh diberikan kepada siapa aja. Udah baik? Cukup, ya? Ya, salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Bapak ambil ini, ya. Ya. Nah, semuanya sudah mengumpulkan, ya, LKPD dan posternya masing-masing. Udah? Oke, baik. Setelah kalian berpresentasi, ya, lalu mengumpulkan LKPD, ya, sekarang kita masuk ke quiz, ya, menguji kompetensi kita dari pelajaran materi yang telah kita pelajari hari ini, ya. Oke, ini
kita pakai mode cerdas cermat ya. Nah, jadi ini ada 10 pertanyaan ya. Masing-masing mendapatkan 1 pertanyaan. Yang nggak bisa jawab maka akan diberikan kepada orang lain. Berarti berurutan. Misalkan dari sini ini nggak bisa jawab, lari ke sini. Ini nggak bisa jawab ke sana. Kalau ini bisa jawab, otomatis lari ke sini. Ya, itu yang pertama. Oke, sekarang Bapak kasih kesempatan kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, kelompok 1. Ya, silakan. Ya, kita mulai ya. Mulai lagi ya. Oke. Nomor berapa tadi? 4. Nomor 4 beda lagi sekarang jawab pertanyaan. Ayo cepat buruan. Ayo. Infak adalah pemberian. Ya, kita lihat jawabannya. Pemberian sukarela. Oke, cepat ya. Ayo sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Siap-siap. Ini nomor berapa? Nomor 7. Oke. Hadiah yang diberikan kepada orang lain didasari oleh apa jawab? A. Jawabannya adalah kewajiban. Coba kita lihat betul apa enggak. Oh, ini waktunya ya. Ada waktunya tuh. Oke. Kelompok terakhir. Nomor berapa? 2. Nomor 2. Oke, nomor 2. Nomor 2. Tuh, ayo, buruan. Hikmah dari memberikan hadiah adalah mempererat. Jawabannya A, B, C apa, Dek? Silaturahmi. Coba, benar apa enggak ya? Kita tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, semua jawaban B benar. Kita habis waktunya ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Ada apa aja berbaginya tadi? 1. Zakat. 2. Infak. 3. Sedekah. 5. Hadiah. Oke, baik. Kita sebelum pulang, jangan sebelum pulang ya, kita masih ada pembelajaran ya. Oke. Baik, minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya, masih materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah di pertemuan yang kedua. Insya Allah nanti kita akan praktek ya bagaimana membayar zakat yang benar. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.